Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di kata bukan, kata-kata bukan katanya, gitu bang. Kata-kata bukan. Kata-kata bukan. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial juga dari Karang Taruna. Karang Taruna mana tadi? Karang Taruna Mandiri. Karang Taruna Mandiri, Desa Bitahan Baru. Nah, di sini ada Nanda sebagai ketua Karang Tarunanya. Ya. Nah, di sampingnya yang ganteng ini ada Bang Jul Gipri dari mana Bang? Dari Bumi Rantau Energi. Nah, dari Bumi Rantau Energi, dari salah satu perusahaan tambang batubara di Tapin Bang ya, yang aktif bergerak mensokong kegiatan-kegiatan kemudaan. Keren BRI. Mantap. Nah, ini Nanda, kita ngobrol santai aja di kata bukan nih. Cuma ada batas kayak ini ada Bapak. Rumah silalan ya kayaknya. Asal jangan jadi Spiderman aja ya, Tas. Nah, ini Nanda, mungkin apa nih? Gimana nih Ramadan udah berapa hari lah kita? 8 hari lah mungkin. 8 hari ini. 7. Oh ya, itulah. Gimana nih? Ramadan puasanya lancar aja kah? Lancar, dipenuhi dengan guring sehari-hari. Mantap sama tos lu. Guring terus setiap hari. Iya. Bang Jul gimana Bang Jul? Puasanya Bang Jul? Puasanya alhamdulillah lancar. Tetap bekerja. Iya, sampai tetap puasa. Tetap nasi padang Bang. Sibuk sampai diteleponin. Aku rapat Nanda ya kata. Oh iya. Itu apa mau ngajakin ke nasi padang? Ada. Ngajak bincang santai. Seputaran Karang Taruna. Iya, seputaran Karang Taruna. Halo Bang. Iya. Gini Anda ceritain dulu ke pemirsa kita Karang Taruna itu apa sih? Gitu. Halo Bang. Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu organisasi yang ada di desa. Jadi kegiatannya itu di mana biasanya melakukan kegiatan-kegiatan untuk desa juga kayak lomba, terus ada sama kayak organisasi-organisasi lain, ada kegiatan bidang sosialnya, ada bidang keagamaannya, ada seni budayanya, terus ada juga ekonomi produktif, di mana kalau misalkan kayak keagamaan kayak Islam Mi'raj, terus untuk bidang kebudayaan ada silat ya Bang, silat, terus ada futsal, ada voli. Nah, untuk kegiatan yang lainnya kayak ekonomi produktif kami banyak banget usaha. Yang pertama ada air bersih, itu sejak 2015 yang membawa kami ke tingkat nasional ya Bang ya. Terus ada ayam petelur, ada usaha kolam ikan bioflok juga, terus ada usaha hidroponik dan usaha dari gedung olahraga bulu tangkis seperti itu. Dan biasanya kegiatan 17-an juga dari Karang Taruna, yang mana hasil dari ekonomi produktif itu di beberapa persennya untuk kesejahteraan masyarakat itu. Karena lengkap juga kan Karang Taruna ini udah satu unit atau lembaga yang produktif banget, kan beda dengan organisasi yang lain mungkin. Berapa anggota untuk menggerakkan itu kan? Jadi kalau untuk Karang Taruna Mandiri sendiri itu ada 29 anggota. 29 anggota. Iya. Ya, ini ngomong-ngomong kan banyak tuh. Aku tertarik nih di sektor ekonomi mungkin lah. Kan itu atensi Pak Jokowi untuk menggerakkan perekonomian pasca pandemi. Nah, itu mungkin ini apa? Kok bisa gitu kan? Yang sokong dananya siapa sih? Ya dari CSR beberapa perusahaan. Jadi di Desa Bitahan Baru sendiri ada 4 perusahaan yang membantu. Yang pertama ada BRI, terus ada KPP, ada HRS, dan ada IBL. Nah, salah satunya dibina oleh CSR BRI ini. Mantap Bang. Beliau mantap. Beliau membina sampai public speakingnya dibina pelan-pelan gitu, kira bisa. Contohnya gini kan. Ayam petelur tadi lah, air bersih, hidroponik. Berpenghasilan nggak sekarang? Alhamdulillah ada penghasilannya semuanya. Dimulai sejak kapan sih? Untuk
Kalau untuk kayak kolam ikan bioflok, terus hidroponik dan ayam petelur itu akhir 2021. Untuk air bersih itu sejak 2015. Itu yang mengantar ke nasional ya Bang ya. Bicara omset mungkin per bulan bisa dikasih, penasaran juga kan? Boleh minum. Boleh santai ada. Iyalah. Jadi berpenghasilan gitu Bang lah. Iya, sebenarnya kalau misalnya dikatakan sebagai penghasilan utama dari warga, mungkin kalau secara hitungan masih belum ya, karena masih kalau kita mau bandingkan sama UMR masih di bawah UMR. Cuman kan istilahnya kita ini belajar bersama lah, istilahnya kan ada kegiatan, kemudian siapa tahu kan kedepannya bisa memang menggeluti bidang itu, lumayan lah ada penghasilan di situ, terutama yang telur sih sebenarnya, yang produksi terus tiap hari kalau karena kan istilahnya kemarin itu awalnya kan 500 ayam ya, 500 ayam. Sekarang tambah lagi, ada lagi 500 tambah 500 lagi jadi 1000. Iya. Ayam petelur. Petelur. Berapa sehari Bang? Lumayan kalau sudah produktif. Ayam yang produktif itu bisa di 300 sampai 400 butir per hari. Ya. Karena kan ada kematian ayam juga ya istilahnya, kalau karena suhu, karena lain-lain hal banyak. 300 butir. Itu kalau sebulan berapa butir itu? Lumayan. Udah jalan ya? Udah. Dari 2021. Biasanya tiap bulan tuh ada laporan ke BI. Iya, ada laporan ke kita. Berapa Bang? Kalau ini kan fluktuatif ya tiap bulannya. Biasanya terakhir itu di kalau angka 5 juta sampai 7 juta itu ada satu bulannya. Itu di satu unit usaha. Iya, satu unit usaha. Benar. Itu juga istilahnya kan sekarang kan sudah karena ayam petelur ya, jadi pakan kan sekarang udah lumayan mandiri nih kelompoknya, karena kan awal kan masih dapat subsidi tuh untuk pembelian pakan, vitamin dan lain-lainnya. Sekarang udah dari hasil penjualan telur disisihkan, bisa membeli pakan, bisa membeli yang vitamin. Kemudian kalau misalnya ada dari penyuluh untuk peternakan, itu juga dananya diambil dari penjualan telur. Istilahnya sudah bisa sedikit memutar modal lah dari awal sampai sekarang. Sesuai namanya Bang. Mandiri. Harapannya mandiri juga ya lo Bang. Iya. Lanjutan lah. Mungkin digali sedikit nih Bang. Iya. Kok percaya sih sama pengeluaran dana? Kado murah ya lo Kak. Iya. Lumayan. Sih perhitungan dari pihak BRA mungkin ke Karang Taruna Mandiri ini. Di pelajaran nih buat yang lain-lain kan. Iya sebenarnya kan kalau kita mau buka cerita ya istilahnya, sebenarnya Bitahan Baru itu bukan salah satu yang tujuan pertama untuk kegiatan ini. Jadi ada desa lain sebenarnya yang menjadi tujuan kami pertama tuh untuk usaha-usaha khususnya yang ayam petelur ya, yang peternakan di bidang ayam unggas lah istilahnya. Nah cuman di desa yang kami tunjuk ini istilahnya pemudanya nih, karena kan ketika kami menggelontorkan atau istilahnya melaksanakan sebuah program, kalau tidak didukung partisipasi dari warga atau pemudanya kan ya nggak bisa jalan. Siapa yang jalan kan, masa kami juga yang menjalankan di situ. Jadi gini Bang, bisa dikatakan gini ya Bang. Nah, secara umum pihak BRA pun memandang juga nih muda-mudinya ini bisa atau enggak ya benar gitu, itu jadi salah satu pertimbangan kami setelah melihat kemudian memang juga dibuktikan oleh pemuda-pemudanya juga di desa Bitahan Baru khususnya ini bisa nih diajak kolaborasi nih, kita menggelontorkan dana. Di awal sih memang persiapannya lumayan lama karena kan kami pasti mengenalkan, oh ini nanti ayamnya sekian, modal awal nanti sekian, nanti dibelikan ayam, kemudian dibikinkan kandang istilahnya, kemudian pakannya juga setiap bulan kan harus dibeli nih istilahnya untuk ayamnya ini.
Terus pemeliharaannya juga untuk kalau ada sakit, kalau misalnya kita sisipkan vitamin dan lainnya. Nah, di situ nanti kita sama-sama mengedukasi lah, istilahnya di sini ada keuntungan untuk kegiatan ini. Cuma memang di awal kan tidak bisa langsung keuntungan sampai ratusan juta kan. Jadi ya pelan-pelan terus juga mulai terlihat ya sampai sekarang ya lumayan. Udah 1 tahun. Iya, hitungannya hampir setahun ya. Ayam betul Untuk itu. ayam. Untuk ayamnya. Kalau totalnya berapa unit usaha sih? 5. 5. Contohnya nih Bang, kalau ayam petelur aja Iya. nih, belum imajinasikannya kan ayam petelur itu bikin kandang, bibit dan lain-lain, itu dana yang besar kan. Iya. Apakah itu full dari Bang? Iya, full dari kami. Kenapa sih Bang? Wow, bukan kan. Kalau itu sebenarnya Gelontorkannya untuk rasa percaya untuk anak-anak ini lah. Percaya bener sama Iya. kalau bulan ya. sampai ratusan juta sih. Tapi kalau ada berhasil. iya, insya Allah. Kan sekarang udah 2 kandang. Iya. Itu udah buktinya tambah lagi gitu ya lah. Tambahin lagi Bang. Jadi kami punya rencana juga kan ada air bersih yang 2015 tuh berjalan sampai sekarang. Nah, terus pada tahun 2021 juga ya Bang 2021. ditambah lagi air bersih itu. Jadi yang dulunya ada 2 tempat penampungan air, sekarang ada 3. Dibantu disupport oleh BRI juga. Nah, sekarang lagi diusahakan untuk bagaimana air itu bisa langsung siap diminum. Jadi udah diambil sampelnya ya Bang? Iya, sudah diambil sampelnya. Iya. Jadi dari awal kita pengaboran itu sudah langsung uji lab. Iya. Memang di awal pas di uji lab kan ternyata masih belum layak minum nih. Istilahnya masih kalau untuk keperluan mandi, kemudian untuk keperluan untuk siram tanaman yang lain itu masih bisa, tapi kalau hasil labnya belum direkomendasikan untuk diminum, meskipun ada proses masak di situ. Kemudian di tahun sekarang ini kita coba nih istilahnya, kan masa menggelontorkan program habis itu programnya ditinggal kan ya kan namanya kan istilahnya kan berkelanjutan nih programnya kan, karena kita juga kan membina desanya nggak langsung ini programnya program A, habis itu ya udah gitu kita kan sudah selesai ngelakukan program A habis itu ditinggal enggak. Jadi pengennya tuh selalu ada inovasi di situ. Ketika sudah ada pengaboran, kemudian airnya kualitasnya seperti ini nih, masih harus ditingkatkan kan, berarti kan ini problem nih di sini nih. Gimana caranya airnya kalau misalnya memang ada treatment atau misalnya pengolahan, kenapa enggak itu istilahnya kan di situ. Nah, makanya kita ajukan juga ke manajemen, permintaan dari desa juga, hasil diskusi juga. Di tahun ini kita coba untuk ada program lagi untuk treatment, water treatment sih di situ. Jadi harapannya sih pengennya airnya ya istilahnya siap minum lah istilahnya. Jadi ketika siap minum kan berarti bisa membuka usaha baru lagi nih di sini, selain istilahnya mengalirkan air yang untuk mandi ya, yang dari pengoboran di situ. Menarik nih. Air bersih lah. Kenapa ada ide usaha itu di Karang Taruna Mandiri tadi, khususnya di Bitahan baru? Kenapa sih itu maksudnya dijalankan? Apakah itu berpeluang besar atau gimana? Atau latar belakangnya apa yang mendorong? Sebenarnya jualan air sebenarnya tidak ada niat untuk jualan air, cuman karena daerah kami ini daerah pegunungan, daerah lingkar tambang yang mana sulit untuk mencari air bersih. Nah, bagaimana untuk cara pemecahannya? Yaitu kami meminta proposal ke perusahaan untuk dibuatkan sumur bor untuk air bersih. Nah, saat itu, namun kadang-kadang nih Kak Ai, misalnya kita mengolah sumur bor kan, terus dialirkan ke warga-warga, itu kan memerlukan listrik, memerlukan pembiayaan kayak misalkan pipa tersumbat atau pipa rusak, itu kan memerlukan duit. Masa kami selalu minta ke perusahaan? Nah, maka dari itu kami memerlukan biaya dengan cara jual tadi sama gitu. Sama dengan PDAM lah. Iya, sama dengan PDAM. Jadi PDAM ini kada masuk di desa kami karena kami cukup dengan air bersih yang ada di desa. Terus sejak kapan sih? Sejak 2015. 2015. Iya. Berarti sebelumnya itu kan
masih kayak sumur-sumur biasa. Ya, nah terus karena makin sulit air bersih, dulu ada danau. Nah karena mungkin sekarang sulit air bersih, dulu sulit air bersih, nah lalu mintalah ke perusahaan seperti itu. Memecahkan solusi lah. Iya, memecahkan solusi. Jadi Jadi kan ada kendala itu tadi. hampir 98% warga di Desa Bitahan Baru itu menggunakan air yang dari sumbernya dari air bersih itu tadi. Keren itu. Itu berkelanjutan sampai sekarang. Sampai akhir kiamat. Iya. Insya Allah. Berapa sih penduduknya? 98% itu? Penduduknya itu kalonya kira-kira dibanding dengan Kabupaten Tapin mungkin Desa Bitahan Baru itu paling kecil, sekitar 500 atau 600-an penduduk. Ya. Berapa sih untuk air bersih? Untuk air bersih ini kami membebankan 1.000 kalau tidak dipakai sama sekali. Nah jadi kalau misalkan dipakai 1 kubiknya itu 5.000. Memang saat ini untuk penghasilannya itu cukup untuk pembelian listrik, terus perbaikan kami belum mengambil keuntungan dari situ. Cuman pemanfaatannya yang memang kami kami lakukan untuk masyarakat. Itu mungkin yang banyak itu di telur. Jadi nggak ambil profit di sana. Iya. Alasannya tadi untuk masyarakat. Iya. Karena kalau misalkan dibebankan banyak kan kasihan masyarakat nih terbebani seperti itu. Murah sih kalau 5.000 per kubik. Dan kalau tidak dipakai 1.000 aja untuk penanganan perbaikan biasanya seperti itu. Untuk ke depan itu ada jangka panjang lah sudah dihitung. Berkelanjutan nggak air tanah gitu. Iya. Berkelanjutan. Iya. Langsung jalur air. Mantap itu nanti. Jadi rencananya memang nggak ambil profit sampai masa depannya. Insya Allah. Cuman untuk khusus untuk yang mengelola aja. Kan biasanya mengelola ada upah jalan gitu. Memang diperlukan. Iya. Kalau untuk Karang Tarunanya mungkin belum untuk saat ini seperti itu. Ini ngomong-ngomong kawan-kawan yang lain selain itu semangat nggak sih? Semangat 45 kalau kada dibantu teman-teman ya kada sampai ke tingkat nasional ya Bang ya. Gimana ceritanya sampai ke tingkat nasional? Minum dulu. Panjang jadi. Panjang ceritanya. Iya, jadi biar memang ini mah banyak menggelontorkan dana ke Karang Taruna ini kan pemuda semua kan. Benar. Banyak banget sudah menggelontorkan dana. Iya karena kan kalau kita mau kembalikan lagi kan kalau misalnya sesuai dengan regulasi dan memang tanggung jawab dari perusahaan ya karena kan ya kita tahu lah istilahnya semua perusahaan yang terlibat dengan sumber daya alam kan memang wajib melaksanakan CSR wajib ya hitungannya di sini karena kan regulasinya jelas nih di sini memang ada kewajiban di situ kemudian kita kan pasti tidak memungkiri kalau misalnya umur tambang ini kan selamanya istilahnya kan pasti terbatas waktu dan karena terbatas waktunya ini dari tim manajemen itu juga dan tim dari kami juga menyusun juga nih istilahnya apa yang bisa dibantu dalam jangka waktu ini gitu kan salah satunya kan istilahnya meningkatkan kualitas pemuda-pemuda yang ada di desa ya salah satunya ya berkoordinasi dan berkolaborasi sama Karang Taruna makanya kenapa dikatakan banyak program bersama Karang Taruna ya memang karena bisa istilahnya bisa dalam istilahnya itu ya dalam bidang yang banyak gitu istilahnya tidak hanya bidang kepemudaan di situ kan bisa juga di bidang sosialnya kemudian di keagamaannya juga bisa dibantu oleh tim dari Karang Tarunanya dari anggota Karang Taruna kemudian yang pendidikan kesehatan kan juga kadang beberapa program kita kan juga kolaborasinya sama Karang Taruna juga makanya kenapa memang banyak istilahnya program-program ini yang melibatkan Karang Taruna di situ. Ya kan pengganti nanti 10 tahun 5 tahun ke depan kan pemuda-pemuda nih. Sebenarnya konsep simpelnya sih itu. Di wilayah BNA kan ring 1 ya? Iya, ring 1. Enggak cuma enggak cuma di Salah satunya di Bitahan. Ini Nanda ngomong-ngomong tadi kok bisa sampai ke tingkat nasional? Gimana Tadi dulu ceritakan. Di Kalsel cuma
dari Tapin kan? Iya. Yang sampai ke tingkat nasional. Iya. Itu prestasi yang luar biasa. Berapa Jadi kali? se-Kalimantan bukan Sekalimantan. se-Selatan. Oh, Jadi se-Kalimantan. se-Kalimantan itu cuman Kalimantan Selatan dari Tapin yang maju ke nasional juara 4 gitu. Dan ya karena air bersih itu tadi, karena pemanfaatan untuk masyarakatnya itu luar biasa gitu. Ini sebelum kita ke arah sana, dan ini menarik, aku mau ngulas dan ini kayaknya perlu didengar oleh Karang Taruna di Indonesia. Kota Taruna. Kan kok bisa sampai ke nasional itu? Nah, sekarang ini apa? Ada Bapak Bupati Tapin. Halo Pak. Ya. Sedih Anda mau ucapkan selamat Ramadan kesan warga Tapin. Kita persilahkan masuk sebentar. Silahkan masuk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan yang suci ini dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Saya Bupati Tapin, Haji Muhammad Arifin Arfan beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa sehingga ibadah dan doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kita balik lagi kawan-kawan. Terima kasih Bapak Bupati Tapin. Nah, kita balik lagi di kata bukan. Kata-kata bukan. Yeay. Agak alay banget. Nah, kita balik lagi ke obrolan seru tadi, Nanda. Aku tertarik, ini kan tuh prestasi yang besar menurutku. Karang Taruna Mandiri sebagai perwakilan Kalimantan, biasanya mewakili nasional, bahasa Indonesia tuh Karang Taruna Indonesia. Bisa ceritakan nggak sebelum itu terjadi itu apa sih yang membuat bisa Karang Taruna Mandiri itu mewakili Tapin yang ada di Kalimantan ke tingkat nasional? Oke, mungkin tadi udah jelaskan sedikit karena memang berawal dari yang kesulitan air bersih tadi. Nah, itu diangkat maksudnya dibawa ke tahap provinsi lalu menuju ke nasional. Nah, di nasional pun dilombakan lagi nih gitu dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, lalu sampai di juara 4 nasional gitu. Jadi dilombakan, cuman mungkin kendalanya mungkin beberapa orang Banjar yang public speakingnya yang kurang kayak gitu. Nah, karena Banjar ini kan bahasa sehari-harinya tuh bahasa Banjar gitu. Iya, beda lawan kayak kota-kota lain, anggap aja kayak Yogyakarta atau Jakarta, Bali yang memang kehidupan sehari-harinya tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi kami tuh semalam tuh mungkin salah satu kelemahannya itu di bahasa. Jadi pas waktu presentasi atau membawakan bahan itu ada belibet bahasa Banjar mungkin lah, karena itu sebagai bentuk penilaian juga termasuk. Ada cerita lucu kan di sana? Misalnya pengumuman atau presentasi kan atau di saat lomba. Ya. Ada yang hendak ulun anuakan ya. Itu ada terucap. Itu kalaunya dari yang 2015 itu kan ulun kadang mengikuti. Ulun masuknya itu di 2017, cuman dari cerita kan biasanya ada nih dari dulu, dari Karang Taruna namanya apa jadi apa. Nah, ulun mengikuti di 2017 sampai di 2022 kemarin masuk lagi nih sampai provinsi dan juara 1 lagi, alhamdulillah. Yang harusnya kita tuh masuk nasional Bang lah. Iya. Masuk nasional dilombakan lagi, cuman waktu 2022 itu lomba di nasionalnya ditiadakan. Jadi sampai tahap provinsi aja gitu. Nah, kemungkinan insyaallah mudahan nih kalau ada kesempatan kami kalau masuk di nasional ya diusahakan Bang lah gitu. Nah, apa yang dijual? Apa yang dilombakan? Jadi utamanya dari Karang Taruna Mandiri. Yang pertama itu memang ada kegiatan-kegiatan Karang Taruna, bagaimana Karang Taruna di desa itu, bagaimana manfaatnya Karang Taruna dari segi
sosialnya yang pertama pemberdayaan Karang Taruna untuk masyarakat, bagaimana dari orang-orang yang kesejahteraan sosialnya kurang itu dibina Karang Taruna gitu, bagaimana Karang Taruna bisa mewadahi itu. Jadi Karang Taruna lagi yang membina. Iya. Bagaimana misalnya kayak ada orang terlantar, apa yang nih Karang Taruna lakukan gitu. Lansia-lansia. Iya. Itu yang dibawakan sama memang ekonomi produktif, dan memang harus ada pihak ketiga sih yang menemani gitu, yang membina ya, dan didukung oleh disupport dari dinas-dinas pun disupport juga gitu, dari dari dinas perikanan pun kami dapat 4 kolam ikan bioflok, terus dari dinas sosial kami dapat ini apa namanya ayam sehat, terus dibina bibit ikan lele juga ya Bang ya, banyak banget. Dari bupati pun turun langsung nih ke desa untuk membina beliau, masya Allah. Jadi katanya ada dengar nih kan, sebelum sampai ke tingkat nasional tuh memang digebukin maksudnya di tempat supaya bisa naik ke tingkat nasional. Katanya tuh dari pihak pembina ada dimarah-marahin atau dibina secara keras. Kayak gitu. Benar ya? BNA nih salah satu pelakunya nih. Belum jelaskan Iya, jelaskan. Emang ditekan benar-benar lah dididik lah. Jadi kalau misalkan kami sendiri sih yang minta awalnya gitu, gimana kalau ulun kan kurang bener, ulun terjun tuh kada tahu apa-apa lah istilahnya, katanya Sidin yang banyak pengalaman, minta tolong nih gimana dibina lagi gitu dari cara penyampaiannya. Jadi kumpullah di kantor nih ya, tiap presentasi kamu itu harus kayak gini gitu. Sampai kayak waktu pengambilan hadiah ya, penghargaan ya dulu juga gitu, sama ini kan gubernur sama wakil gubernur, waktu udah dikirim fotonya, kok ulun kada canggih kamera gitu, terus biar Pak Jul, harusnya kamu itu lihat kamera yang paling besar gitu, kayak apa lihat kamera paling besar, mabuk kamera banyak mana di mana-mana. Karena kalian tahu kamera yang mana nih yang hendak dicanggangi gitu. Nah, pengalaman. Penasaran nih Bang, di tempat seperti ini kok bisa sampai ke tingkat nasional? Oh, kalau sebenarnya sih dalam artian positif ya. Ya, positif. Jadi memang di awal memang kita lihat memang masih perlu bimbingan lagi nih untuk bagaimana cara menyampaikan sesuatu informasi, kemudian bagaimana mengolah kata-kata ini sehingga yang mendengarkan kita ini mudah untuk menerimanya. Di situ sebenarnya poinnya. Jadi dan juga kan masalah tampil di depan orang banyak ini kan terkait dengan jam terbang ya. Semakin sering kita berbicara di depan orang banyak kan semakin inilah istilahnya semakin akan terbiasa gitu. Jadi kita ngelatih di situnya. Jadi ketika ada kekurangan ya kita sampaikan gitu. Pahit-pahitnya ya kita sampaikan gitu. Gugup misalnya kebanyakan ngomong meskipun ya saya sendiri kan kadang masih juga kayak gitu kan, cuman ya namanya pembelajaran ya harus kita sampaikan. Terus gimana misalnya ketika menyampaikan itu jangan sampai mukanya merengut atau apa kan, istilahnya hal-hal yang kecil lah istilahnya, jadi perhatian kita juga harus pasang senyum meskipun senyum kecil, kemudian pandangan itu harus menatap ke nanti jurinya ataupun orang-orangnya gitu ya, pokoknya semua hal lah gitu yang istilahnya apa yang pernah kita pelajari atau pernah kita tahu ya kita tularkan lah ke Nanda dan juga teman-teman lain. Ke ini Bang, ilmu komunikasinya Bang. Iya benar. Ya, harus dikuasai. Dia punya program bagus sayang kalau iya sebenarnya kan programnya bagus nih istilahnya, penghasil di ekonominya ada, penghasilan ada gitu, omset ada gitu, kemudian di bidang sosialnya ada, kemudian keagamaan dan lainnya juga ada. Kan begitu banyaknya program Karang Taruna ini, kalau misalnya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar kan sayang gitu. Nah istilahnya makanya kenapa kemarin pas lomba itu tim kami itu benar-benar mulai dari slide presentasinya kita revisi terus, kemudian ngomong tuh harus di depan kita. Jadi orang BRE itu kemarin pas latihan tuh ya siapa yang ada di kantor kita panggilin, kita pinjam. Ayo ini ada yang mau presentasi, liatin pokoknya, nonton ini. Istilahnya kan salah satu latihan juga ya, ditonton orang yang nggak dikenal, ini siapa nggak dikenal, ini ikut juga nonton gitu. Bangun mental sih sebenarnya. Benar. Iya itu sih.
benar-benar itu. Ya menurut Ulun public speaking emang kayak harus sih kayak gitu. Nah kalau misalkan ada pelatihan atau pendidikan tentang public speaking kayaknya Ulun peserta nomor 1 deh. Karena memang semua anggota yang mau presentasi karena waktu Ulun kan ada semalam tuh studi banding ke Jogja Karang Taruna. Sebenarnya untuk program kerja dan kegiatan Karang Taruna itu tidak jauh berbeda tuh Bang. Kayak mungkin lebih bagus di kita gitu nah. Cuman public speaking dari mereka itu yang memang luar biasa bagus gitu nah. Padahal kayak itu sama sebujurnya yang aku sampaikan tapi penyampaian mereka yang bisa cara membungkusnya itu nah bisa. Dalam kepala ada. Iya. Dalam Ketika cara outputnya menyampaikannya iya. sering terjadi itu. Iya. Pengalaman terbang tadi Bang. Jam Iya. terbang. Harus Sebenarnya banyak terbang ya. mungkin kayak kesini aduh ada bisa tapi kalau kada dicoba kada tahu jawabannya. Sebenarnya Ulun tuh hobi banget nih bawa pandir-pandir di sini nah hai. Oh, iya. Sampai kayak di kendaraan pun kalau misalnya Ulun kemana jalan sunyi itu bawa pandir sorangan nah di kaca kisah ada yang podcast menakuni gitu nah Ulun jawab sorangan. Cuman pas ini nah cita-cita Ulun kayaknya tersampaikan nih. Sama Bang Jul aja belajar Bang Jul ini harap Ya Sidin jam terbangnya ketinggian Ulun Buat juga belajar. ketinggian jatuh. Kalau ada apa dulu baru bisa ini gini aku rapat Nanda bisa ini soalnya benar sih dia culik. Nah ini ngomong-ngomong kita ada break lagi nih. Ini Bapak Wakil Bupati Tapin mau ucapan lagi nyusul Bapak Bupati kan. Kita persilakan masuk Pak. silakan Pak. Masuk Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan sangat dianjurkan kepada seluruh umat muslim. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat ini. Saya Wakil Bupati Tapin Haji Saprodinor bersama istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walahul muwafiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi kawan-kawan di Kata Bukan. Kata-kata bukan. Asik. Gitu Kak. Oh, nah ini menarik nih. Tadi kan sudah nih kita bahas terkait apa itu Karang Taruna, kegiatan Karang Taruna Mandiri yang menurut aku tuh ya prestasinya luar biasa lah kan, banyak unit-unit usaha yang diharapkan itu bisa berkelanjutan Bang. Bisa berkelanjutan. Terus itu kan lagi terkait apa pembinaannya bagaimana tadi dari pihak perusahaan juga. Mungkin Anda yang perlu bertanya ini berkaca dari latar belakang itu tadi kan, kira-kira regenerasinya gimana nih ntar di Karang Taruna Mandiri? Ya, apakah sudah ada apa misalnya perencanaan khusus dari sana atau memang ada strategi khusus dari Karang Taruna Mandiri untuk berkelanjutan itu kan? Ada nggak? Ada. Biasanya itu kayak kalau misalnya ada event-event, nah entah dari program CSR atau dari kami sendiri, biasanya kami itu untuk anggota Karang Tarunanya datang gitu. Memang tidak semuanya, tapi ada beberapa. Nah, itu biasanya dilatih gitu, melihat seperti apa jalannya gitu untuk mereka juga kayaknya gitu. Nah, dan anak-anak yang masih kecil biasanya tuh lagi rame-ramenya tuh ini tuh naiknya umpatan di sana gitu. Kecil apa enggak? Kayak ulun kecil banget. Saya ada umur berapa? Sekitar biasanya dari SD atau SMP biasanya ikut gitu. Kalau udah SMA itu biasanya udah jadi anggota Karang Taruna.
Tapi itu juga terus dipupuk, dilatih gitu sampai bisa meneruskan kalaunya ulun sudah ada menjabat lagi gitu. Jadi banyak aja kan calon-calon penggantinya. Banyak insyaallah. Keren, bertahan. Amin. Iyalah. Kalau program-program khusus pengkaderan atau gimana? Ada nggak? Itu biasanya belum, cuman kalau memang misalkan kayak dibutuhkan kayak ulun kan ada nih yang supportnya, dan kalau misalkan kami minta pun insya Allah yakin bener ulun pasti disupport full 100% dari CSR yang ada di desa ya, terutama dari BRI gitu. Biar Bang ada pembinaan apa nih Bang? Ada turun tangan kah kira-kira untuk hal itu? Kan ini Bang, harus inovatif kan, kelihatannya kan dari generasi ke generasi, zaman-zaman itu beda-beda kan. Benar. Ada pikiran pokok apa dari BRI? Kalau di kita sendiri, karena memang kalau programnya CSR ya, khususnya di pertambangan itu kan ada 8 bidang. Di salah satu bidang itu ada yang namanya kelembagaan komunitas. Nah, kelembagaan komunitas, dan ini satu bidang tersendiri di regulasinya untuk CSR ini, dan salah satunya itu ya Karang Taruna ini masuk di dalamnya. Untuk kelembagaan komunitas, lebih menitik beratkan di komunitas, istilahnya gimana caranya untuk meningkatkan kapasitas dari organisasi-organisasi lah yang istilahnya ada di desa. Nah, memang di kita ya memang karena memang sudah sesuai dengan peraturan, kemudian memang kita buatkan programnya ya, kita selalu ada setiap tahunnya program-program untuk Karang Taruna dan juga organisasi-organisasi yang ada di desa. Jadi ya inovatifnya ya programnya bakal selalu mengikuti perkembangan zaman. Misalnya tahun ini fokus di di pengembangan SDM-nya, nanti misalnya tahun depan nanti untuk kegiatan-kegiatan program-program di Karang Taruna. Biasanya beda-beda sih setiap tahun. Tapi memang dipastikan setiap tahun itu selalu ada program untuk kelembagaannya. Menarik. Sampai ke ujung sana. Ada ya, karena memang ya karena kan kalau di perusahaan memang sekarang kan khususnya pertambangan ya pelaporan dan istilahnya hal-hal lain itu kan langsung ke pusat juga. Nah, makanya benar-benar pengawasannya itu memang di pusat langsung. Jadi ya regulasi apa ya kita laksanakan. Kalau misalnya kita bisa bikin inovasi atau istilahnya ada program-program yang memang membangun di masyarakat, di warga sekitar, ya kita laporkan jadi poin lebih juga untuk perusahaannya. Itu sih sebenarnya. Kalau dari ini Bang, Karang Taruna Mandiri, apa sih yang menarik dari mereka ini Bang? Mungkin kan dari sekian banyaknya Karang Taruna yang dibina, mungkin ini salah satu andalan dari BRA kan, dari BRA. Nah, mungkin apa sih yang menarik dari ini yang bisa dicontoh oleh Karang Taruna lain? Yang benar-benar jadi sorotan khususnya untuk di Bitan Baru ya, Karang Taruna Bitan Baru itu memang semangat juangnya. Semangat juang. Mau apapun istilahnya badai menghadang, maju terus. Tapi memang terbukti kok, memang daya juangnya istilahnya nggak kalah lah sama Karang Taruna yang ada di Jawa. Masa kalah? Iya. Bang, ngomong-ngomong nih Bang, kita masuk ke sisi akhir. Ini penasaran Bang, berapa sih yang digelontorkan CSR-nya BRA untuk Karang Taruna khususnya di wilayah Ring 1 itu? Kalau yang digelontorkan setiap tahunnya kan kita ada nominal tertentu ya untuk kegiatan-kegiatan CSR. Khusus untuk kelembagaan komunitas itu biasanya ada di angka 10-15% dari total keseluruhannya, dan itu biasanya setiap tahunnya akan fluktuatif lah istilahnya, menyesuaikan dengan kondisi. Tahun kemarin aja sekitar 10%. Tahun ini ada di angka 15-20%-an. Meningkat banget. Iya, karena memang karena ada prestasi-prestasi di Karang Taruna, kemudian juga memang lagi semangat-semangatnya nih kan. Ketika semangat-semangatnya ya apa salahnya kan disupport dari perusahaan. Berdasarkan pertimbangan itu. Iya. Maka bertambah. Iya, benar. Lagi tambahin bisa 30%. Iya, tahun depan kan bisa nambah lagi nih. Siapa tahu bisa sampai internasional ya. Iya, amin. Kan ada bukti ya loh Bang. Jadi bisa ditambah lagi. Nah, kada ngomong aja. Jadi perusahaan pun harus ada dasar juga mengeluarkan. Iya, benar.
Ngomong-ngomong lagi nih Bang, angka 15-20% itu kira-kira angkanya sampai nggak ratusan apa kisarannya? Ratusan pasti lah. Itu Anda. Di atas 100 lah yang pasti. Iya iya. Ini kembali ke Nanda. Aduh, ulun pula. Iya, sangat terakhir lah ini lah. Ini pertanyaanku terakhir kan. Jangan ngalih-ngalih ya. Berpenghasilan nggak selama di Karang Taruna Mandiri? Ada untuk pribadi? Yang dari sisi ekonomi tadi kan Bang, memang untuk pertama untuk bermanfaatan masyarakat, dan pasti kan ada juga tuh untuk income untuk anggota dan lain-lain, kesejahteraan anggota. Kami jalurnya sukarela, kecuali yang memang pengelola di sana yang ada dapat persen, dan itu dikhususkan untuk kegiatan Karang Taruna, terus untuk pengelolaan usaha ekonomi produktifnya, dan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jadi untuk anggotanya sendiri yang tidak yang terlibatnya di luar gitu, kada yang mengelola dari webnya itu tidak. Jadi dikhususkan untuk masyarakat yang memang memerlukan. Nah, Nanda, dari unit-unit usaha tadi kan banyak tuh. Kira-kira gaji terbesar yang diterima pengelola berapa sih? Kira-kira berapa? Yang paling besar dan mungkin yang paling kecil? Mungkin 600.000 per bulan. 600.000 per bulan untuk usaha di desa itu. Usaha di desa usaha menambah ekonomi masyarakat juga kan? Iya. Itu keren. Alhamdulillah. Mantap. Nah ini mungkin Anda untuk kawan-kawan yang Karang Taruna lain kan kita mau jelang buka puasa nih kan, sebelum ditraktir Bang Jul kan, untuk kedepannya kan ini ada esok traktiran mungkin lagi, kan ada habar bukber lagi. Iya. Ini kawan-kawan kan kita tayang ini kan sebelum jelang buka puasa nih, ditayangkan langsung. Ada salam-salam atau apa nih? Salam-salam dan siapa? Karang Taruna kan banyak di Tapin lah. Banyak. Tiap desa kan pasti ada. Sapa dulu lah kawan-kawan. Hai Karang Taruna. Hai Karang Taruna Kabupaten Tapin. Sini kah? Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa Bang? Jangan lupa berbuka puasa lah, yang manis-manis. Biar aja Bang. Bang, ada lawan anggota Karang Taruna. Pakai. Oh iya. Bos. Apa bos? Biasa lah. Oke. Ya salam-salam untuk semua keluarga di Bumi Rantau Energi, khususnya juga karena kami masih tergabung di grup Hasnur, dan juga Padang Karunia Group PKG. Jadi salam-salam aja untuk para pimpinan dan juga keluarga besar lah yang ada di Hasnur Group dan juga Padang Karunia Group, Bumi Rantau Energi khususnya. Waalaikumsalam. Luar biasa ini BRE. Mantap. Nah 2 jempol, jaga kawal 5 bisa lu 5 jempol. Oh, lagi. Nah, kita sampai di penghujung acara hari ini, Bang. Ya. Nah, mungkin mau sampaikan juga bahwa kita disupport oleh beberapa nama kan. Misalnya Kedai Ruai Rindu ini dengan furniturnya, habis itu ada dari Akang Nurdin dengan hiasan-hiasan vintage ini loh, keren-keren menghiasi podcast kita. Nah, habis itu kita ada juga dibantu Pemkab Tapin, Mas Pro, terima kasih. Pak masih Pak. Kenal. Nah, mungkin itu aja Nanda. Nah, terima kasih banyak bincang-bincangnya hari ini, Bang Jul. Ya, siap. Terima kasih banyak Bang Jul. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi lah. Program CSR yang lain lah, pendidikan dan lain-lain banyak katanya kan. Banyak sekali. Nah ini kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak perbincangan hangat kami hari ini yang mungkin bisa menginspirasi kawan-kawan Karang Taruna yang ada di seluruh Indonesia. Soalnya ditayangkan sampai channelnya internasional. Mungkin itu aja, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bukan, kata-kata bukan. Yeay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan menjadi salah satu pintu rahmat untuk kita dalam membersihkan jiwa dari segala hilap dan dosa kita. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Supiansah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.